Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan Alhamdulillah. alhamdulillah Ah, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. sehingga bisa melaksanakan serangkaian aktivitas sehari-hari untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari ibu-ibu sekalian kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia yang tak tertandingi jasa dan kebaikannya untuk umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi saat-saat yang membahagiakan untuk kita, waktu-waktu kita bersama, karena kita akan menggunakan waktu yang kita miliki bukan hanya waktu, potensi, pikiran, ingatan kita untuk mengembangkan keterampilan memahami bahasa Arab Qurani. Karena itu mari kita optimalkan kesempatan yang kita miliki. Nah, dan untuk itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ini ya, nanti kalau saya tersilap dalam ingatan diingatkan ya, bahwa pada pelajaran kita sebelumnya kita sudah tuntas membahas latihan terkait dengan mufrodat. Sehingga jika yang saya ingat itu tepat, seperti yang ibu-ibu juga ingat, kegiatan kita pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan latihan memahami ayat. Memahami ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang ya, memahami ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata program dari pelajaran kita dengan yang ke-23 ini ya. Dengan judul, apa judulnya? Min al-asma al-husna. Apa begitu ibu-ibu sekalian? iya Pak. Iya Pak Guru. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita akan berlatih bersama memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita, kata-kata pokok pada pelajaran kita yang ke-23 ini. Ya, membaca dan memahami ayat. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita melangkah pada pemahaman makna dan beberapa aspek kebahasaan dari ayat-ayat yang sedang kita kaji, kita baca terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian. Kita baca secara bersama-sama, ayat demi ayat, ya, ayat demi ayat. Kemudian setelah itu kita coba memahaminya setelah nanti pemahaman terkait dengan ayat tuntas. Ini ada hamzah dan ba. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pelajaran yang ke-23. Ini kita akan masuk kepada salah satu ya, pendalaman kepada salah satu
satu dari 5 bentuk dasar atau ini salah berkaitan dengan ciri khusus bahasa Arab ya. 5 bentuk dasar ya, makna bentuk dan ciri khusus bahasa Arab. Ya, seperti apa adanya. Nah, ayo kita lanjutkan ya pelajaran kita. Seperti yang tadi disampaikan, kita baca terlebih dahulu. Untuk ayat-ayat yang terhimpun pada latihan ketiga ini, hitungannya latihan ketiga, bagian Hamzah ini, berikutnya kita akan membahas, memahami beberapa ayat Al-Quran. Ada 3 ini, ada 3 ayat Al-Quran yang menggunakan kata istakbaroh beserta beberapa turunannya, beberapa perubahannya. Nah, lebih lanjutnya mari kita baca bersama-sama. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Iya, baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian, ayat di bagian Hamzah. Kemudian di bagian ba ini akan kita bahas adalah dengan modal dasar sod waw ro yang membentuk kata sawwara yusawwiru ya. Itu yang sudah kita bahas tersebut. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan kita pada bagian tanmiyatul mufradat. Kita baca ayatnya. Kita mulai lagi, lanjutkan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat-ayat yang akan kita dalami, yang akan kita perluas pemahamannya, akan kita mantapkan dengan bermodal pada pengetahuan kebahasaan yang pernah kita kaji, yang pernah kita pelajari pada sesi-sesi pertemuan kita yang telah lalu. Ayo, ibu-ibu sekalian, kita mulai pendalaman kita, pemahaman lebih lanjut yang pertama terhadap surah Al-A'raf ayat 36. Diamati kembali ibu-ibu sekalian, seumpama ya ada ungkapan yang terlupa atau kurang yakin atau ingin dipertegas kembali, silahkan disampaikan. Itu yang akan menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman terkait kandungan ayat-ayat yang sedang kita dalami ini. Nanti ya sebagai usaha kita untuk melihat kemampuan, kompetensi ibu-ibu sekalian di dalam memahami, kita berikan kesempatan dengan cara
minimal ya kita terjemahkan sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa kita punya pemahaman terhadap ayat yang sedang kita eh, bahas pada kesempatan ini. Bagaimana? Aman, ibu-ibu sekalian? Aman, saya nomor 1, Pak Ustadz. Gimana? Aman? Tidak ada Aman. kata ungkapan yang belum terpahami? Aman, Pak. Oke, baik. Ini kita beri kesempatan kepada Bu Yuni yang pertama. Ini kehormatan untuk menunjukkan hasil panen dari Gunung Bahasa dan Pengetahuan yang pertama. Ini akan Astagfirullahaladzim. dibagikan oleh Bu Yuni. Silakan Ya, Ibu. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muti tawa dulu. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang berdusta, yang kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru itu menyombongkan ya Pak, sombong dan menyombongkan darinya, dan mereka itu penghuni neraka, mereka khalidun, kekal di dalamnya. Iya, Gitu Pak Guru. oke, bagus. Bagus ini. Ini cita rasa wanita tulennya kelihatan. Banyak dandannya. Banyak dandannya. Ini ini belajar bahasa Arab ini memang pantesan ya digemari oleh lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena memang Dandan. cocok yang suka dandan itu ibu-ibu. Ya, silakan. Eh, Kita ke pendalaman Bu Yuni, silakan. Apa maknanya? Itu lah di Pak Guru, lupa lagi saya. Tadi yang mau tulis sih, ini di sini tulis dulu. Itu, itu Saya tadi nggak tulis dulu ya, ini hanya pemahamannya. Iya ngeliat tadi di tulis. hanya ngeliat di screen aja sih Pak Guru, jadi nggak sempet tulis. Dan orang-orang yang mendustakan Enggak, Bu, enggak apa-apa ya. Bukan itu apa ya namanya ya? Namanya spontanitas aja. pemahaman itu ya. Namanya pemahaman itu kan apa yang ada dalam pikiran ya. Pemahaman itu apa yang dalam pikiran. Kalau yang ada dalam tulisan itu namanya mohon maaf, itu namanya contekan. Kan Kalau kita Ya cepat makanya lupa, kalau Pak. diulang Kita lagi, lihat dulu, ditulis gitu, satu-satu. atau kalau bahasanya kalau nggak enak dibilang contekan itu kebetan namanya. Ya, ya. Atau kalau juga nggak Pak dulu enak, sekolah begitu. kalau nggak enak disebut dengan kebetan itu panduan. Nah, atau kalau nggak enak itu disebut dengan panduan itu namanya rujukan. Ya bolehlah, tapi ya boleh dong kita kita apa namanya mengambil posisi bahwa yang namanya pemahaman adalah apa yang ada dalam hati dan pikiran, itulah yang kita ungkapkan gitu. Jadi bagi saya justru ibu-ibu tidak usah bersedih hati kalau belum ditulis, belum dicatat. Nah, Bukan, itu kalau kita ditulis kan dicatat. takut lupa, Pak. Kita tulis dulu ini apa Yang gitu. itu Tulis dulu artinya, ini apa itu gitu. artinya bahwa pemahaman kita itu sering kita lupa. Ya, itu artinya kan pemahaman yang kita miliki itu sering kita lupa. Kita sering lupa pemahaman kita. Itu dia. Ya, itu kan kita tidak tahu ya kalau kita mengandalkan tulisan atau catatan karena tulisan atau catatan itu terbebas dari
lupa. Nah, karena dia kan nggak perlu mengingat gitu. Jadi tidak usah bersedih hati ya, belum dicatat, belum apa ya, biarkan gitu karena yang kita harapkan itu adalah hati dan pikiran kita itulah yang kita ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita sewaktu kita membaca sebuah ayat. Kalau semisal berubah-ubah tadi begini, sekarang begitu, nanti begitu, itu manusiawi, bahkan begitulah fitrah manusia. Karena yang namanya hati dalam bahasa Arab itu kolb. Kolb itu dalam bahasa Arab diberi nama kolb itu karena memang karakter hati itu bolak-balik. Itu karakter hati itu bolak-balik. Dan uniknya dalam Al-Quran dikatakan bahwa apakah mereka tidak punya hati untuk berpikir? Wah, ternyata namanya berpikir yang kualitas tinggi itu adalah ketika melibatkan hati. Gitu. Ya, tidak usah bersedih ya kalau tidak tidak ada catatan atau belum ada catatan yang Yuk, dibuat, tidak apa-apa. Silakan Bu Yun. walazina yang kazabu tadi ingkar. Mereka ingkar gitu Pak Guru. Dengan ayat-ayat kami. Wastakbur, wastakbaru itu dia madin ya. Mereka mereka telah menyombongkan gitu Pak Guru. Darinya, dari ayat-ayatnya, haknya dari ayat-ayat itu Pak. Ulaika mereka itu ashabu penghuni neraka. Mereka fiha di dalamnya khalidun kekal. Itu Pak Guru satu-satu. Iya, iya. Baik. Jadi caranya Bu Yun adalah itu tadi. eh, Ayat Al-Quran ada di pikiran. Makna ungkapan itu yang kita ucapkan. Nah, kalau gaya anak SD begitu. 7 tambah 5 gitu ya. Gimana caranya? 7 di tuh, 7 disimpan, 5 di tangan ya. Kalau ini mah itu jadinya ayat Al-Quran ada di pikiran. Makna yang didapatkan itu yang diungkapkan gitu. Jadi bukan walazina artinya kazabu artinya nggak usah diucap walazina gitu. Walazina tidak usah diucapkan. Ya kita coba ya. Silakan Bu. Diulang lagi Pak Guru. Ya, yang baru boleh biar tidak diulang Ibu mungkin bosen yang ulang-ulang melu. Ya, yang baru. Tuh. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan ayat-ayatnya gitu Pak Guru. Koma mereka itu mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya gitu. Iya, oke bagus. Nah, kita coba Ike. Tadi Ibu mengawali pemahamannya dengan mengatakan mereka. Iya. Ungkapan itu terpahami dari kata atau ungkapan yang mana sehingga ada kata merekanya. Salah Pak Guru, salah nggak ada. Oke, bagaimana jadinya kalau itu diperbaiki? Hmm, jadi mengingkari gitu Pak Guru. Bagaimana jadinya? Kalian mengingkari ayat-ayat kami gitu. Iya, bagus. Dari mana? Nadanya dikurangi. Gimana? Ah, apa tadi? Saya jadi lupa tadi. Intonasinya, Iya. Apa tadi?
kalian, ya kalian. Dari mana itu lahir makna kaliannya? Gimana intonasinya, bagus nggak? Dari mana itu lahir makna kaliannya? Terlalu lembut apa guru, nggak jelek? Aduh. Ya itu maksudnya. Itu maksudnya. Nggak pantas. Nggak pantas. Ya Bu Yun, itu kaliannya itu dari mana? Dipahami kaliannya. Pak Guru, saya tuh beneran bingung, wow alifnya itu mereka apa kalian ya? Hmm, baik ya. Jadi yang Ibu bingungkan adalah waw alifnya itu mereka atau kalian ya. Ibu boleh dicek sebentar ya, cek sebentar. Ini bagian awal di buku kita ya, bagian awal di buku kita atau bagian mana saja yang Ibu bisa akses ya terkait dengan tasrif. Nah, coba dicek dulu ya. Secara mandiri supaya biasanya kalau itu kita temukan dari hasil perjuangan pribadi itu biasanya akan lebih kuat di dalam ingatan daripada hanya sekedar pemberian ketika kita tidak sedang menyiapkan diri untuk menerima. Wow alif itu Pak Guru hum mereka. Ya, Sudah ketemu? sudah. Hmm, baik, silakan. Sudah terjawab apa yang Ibu ingin klarifikasi. Silakan Ibu, bagaimana jadinya? Mereka mendustakan Pak Guru. Sudah? Sudah, Sudah mereka ada maksud saya? mendustakan. Sudah ada Ya, keputusan? mereka Pak Guru, bukannya Bagaimana kalian. jadinya? Mereka mendustakan. Sudah itu saja? Ya, mereka mendustakan Oke, ayat-ayat baik. kami. Iya, kalau Eh, itu saja nggak usah ditambah ayat-ayat. Kalau itu saja. oh, ya kadzabu, mereka mendustakan. Ya, baik. Dari mana itu tadi lahir ada makna merekanya? Dari wow alif itu. Wow alif yang di mana, Ibu? Di itu kadzabu. Iya, baik. Untuk waladzina sendiri bagaimana Ibu memahaminya kan? Sebelum ada ungkapan kadzabu, di situ ada terbaca oleh kita waladzina gitu. Gitu. Ibu Yaitu mempertimbangkan itu atau Ibu apa pemahaman Ibu yang dimiliki terkait dengan makna waladzina walazina yang ya Pak Guru. yang Ya, ini nadanya gimana? Agak panjang atau biasa gitu? Yang atau yang gitu itu gimana? yang kata sambung Pak Guru yang Oh iya, kata sambung. Itu menyambung antara apa dengan apa kalau begitu? antara orang-orang yang eh, antara yang kazabu itu Pak Guru yang Kita mendustakan. kita coba ini ya, kita coba apa namanya? Menggunakan pemahaman sederhana. Kalau ada orang yang berusaha menyambungkan hubungan antara dua sahabat yang terputus, itu yang akan menyambungkan itu berada di tengah-tengah atau dia berada di depan kalau namanya menyambungkan itu. Di tengah. Hmm. Nah, apakah Ibu melihat waladzina ini pada posisi tengah-tengah menyambung antara dua bagian? Enggak, di depan Pak Nah, Guru. oke, kalau begitu kita pikir ulang untuk memaknainya yang saja gitu. Berarti benar tadi ya orang-orang yang orang yang Ya, itu ya sebagai dasar pijakan ya, sebagai dasar pijakan. Bagaimana jadinya setelah kita sampai pada pemahaman semacam itu? sambil saya tulis Pak Guru, saya orangnya lupa.
orang yang mendustakan. Orang yang Pak Guru, Oke, baik. Bagaimana jadinya, Ibu? orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Baik. Apakah Ibu sudah mempertimbangkan ciri khusus bahasa Arab yang ketiga terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini? Ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Oh ya, jamak sama mufrad ya. Iya, apa sudah dipertimbangkan? Sudah Pak Guru, Iya, baik. itu jamak. Iya, oke. Dengan demikian, makna yang pas ya, kira-kira yang lebih mendekati pemikiran seperti tadi, ya. Apa makna yang lebih mendekati pemahaman seperti tadi, bahwa itu adalah jamak. Jadi orang-orang yang mendustakan gitu Pak Guru. Oke, bagus. Silakan dilanjut. Bagaimana jadinya? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat, orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami gitu. Bi ayatina. Sudah itu? Mm-mm. Hmm. Ibu, apakah merasa dalam bahasa Indonesia itu biasa kita mengatakan mendustakan dengan? Apa orang Indonesia terbiasa begitu mendustakan dengan? Enggak. Nah, iya. Kalau begitu tidak usah ya, tidak usah mengatakan mendustakan dengan. Walaupun di situ ada bi-nya. Apa pertimbangannya? Kalau kita mengatakan itu ya, itu kita seperti mesin yang tak punya perasaan. Iya, kalau mesin mah bi dengan bibi dengan gitu. Seperti tadi kan jadinya wa dan dan gitu kan. Seperti mesin gitu. Kalau kita sebagai manusia tentu karena orang Indonesia tidak terbiasa mengatakan mendustakan dengan, maka kita tidak mengatakan mendustakan dengannya tidak usah dimunculkan. Silakan pelan-pelan Ibu nggak apa-apa ya. Walaupun ini malam Sabtu ya nggak apa-apa pelan-pelan Bu. Emang malam apa yang harus cepat-cepat? Ya kalau Bukan malam Jumat gitu, Bu. ini kan malam kalau ini kan Oh, malam nanti YouTube Minggu. YouTube kita disangkain dagelan nih Pak, ketawa mulu deh tadi. Ya nggak apa-apa Ibu, kan bahagia milik kita bersama. Orang lain ya paling ingin daftar menjadi peserta nanti. Ya, malam Minggu, malam yang panjang. Ah, kalau Panjang. gitu kan, kalau enak gitu, kalau malam Minggu pelan-pelan kan panjang. Kalau ini kan malam Sabtu tidak disebut malam panjang, tapi nggak apa-apa gitu maksud saya. Oke, oke. Orang-orang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dari ayat-ayatnya gitu Pak Guru. Iya, bagus. Tetap ya posisinya tetap posisinya ini ibu alami saja seperti orang Indonesia. Nah, ibu ngomongnya seperti orang Indonesia gitu. Ya, jadi bukan karena ini artinya ini di kamus lalu saya ucap begitu gitu cara cara ininya cara cara berpikir kita itu begitu. Oh ini artinya di kamus saya ucapkan, ini artinya di kamus saya ucapkan. Bukan itu yang kita targetkan karena kalau itu tidak perlu dilatih itu. Coba diulangi Bu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Ayat-ayat dan menyombongkannya, menyombongkan ayat-ayatnya. Gitu Iya, Pak Guru. oke bagus ya. Nah, coba ibu-ibu sekalian ya, perhatikan bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya biarkan begitu, bahasa Arabnya begitu. Karena kalau Al-Qur'an Allah yang akan menjaganya sampai hari kiamat.
Itu biarkan begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia ya kita harus memperhatikan nasibnya. Amati pernyataan menyombongkan. Oke? Apa? Menyombongkan. Nah, coba pertanyaannya begini ya. Ya, pertanyaannya begini. Dalam bahasa Indonesia, kata menyombongkan itu berobjek atau tidak? Eh, iya, berobjek, menyombongkan Iya. diri. Nah, begitu bagus kan jawabannya. Itu ini Ibu lebih cepat terlihat kecantikannya daripada kecerdasannya kalau begitu. Disembunyiin tadi, baru sekarang dimunculkan dirinya dan mereka menyombongkan diri gitu jadinya. Jadi itu hanya penambahan supaya cantik aja gitu ya Pak Guru ya. Padahal Eh, kan arti di situ enggak. kan cocok. Jadi perkataan, pikiran, perbuatan serta ya terjemahannya jadi cantik semua. Jadinya kan cocok itu, tematis betul itu. Karena tadi cara kita berpikir adalah Al-Qur'annya, ayatnya biarkan begitu. Kita nggak boleh ubah itu. Tapi pemahaman yang kita miliki itu kita gali dari hazanah pengetahuan dan pemahaman orang Indonesia yang pakai bahasa Indonesia. Ini kerendahan nggak ngomongnya apa ketinggian kalau saya bilang begitu? Enggak, biasa-biasa aja. Nah, itu berarti kan keren kalau begitu. Ya, jadi saya ulangi bahwa Kemudian hmm, saya ulangi bahwa ayat Al-Qur'annya bahasa Arabnya biarkan begitu, Allah yang akan menjaga, Allah jaga. yang akan memeliharanya. Tetapi soal pemahaman kitalah yang berusaha untuk mengkreasi berdasarkan hazanah, pengetahuan dan wawasan bahasa Indonesia yang ada. Coba. Mudah-mudahan ini tidak terlupa ya, karena kalau terlupa kita ingatkan lagi tapi nanti ya. Dari awal coba Bu. Orang-orang yang Orang-orang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri. oke. Mereka dan mereka. Oke. Ya, dan Mana yang bermakna menyombongkan diri? istakbaru. Bagus. Itu jenis katanya apa? Kalau lihat di buku, ntar dulu saya lihat dulu ya. Kalau lihat di buku itu masuk ke Madi. Mm-mm. Ibu percaya itu bahwa itu Madi, bukan Madin. Iya, Madin. Betul. Oh iya. Ibu itu bisa menerima bahwa itu Madin. Istakbaru. Kalau buku mengatakan istakbaru itu Madin, Ibu bisa menerima penjelasan dari buku itu. Sombong, iya. Iya. Apa penanda yang Ibu amati sehingga bisa menerima bahwa istakbaru itu Madin bukan yang lain? Cirinya Pak Guru. Ini sama-sama depannya itu Pak Guru. Hamzah. Iya. Apakah Ibu punya ilmu bahwa Madin itu cirinya Hamzah di depan? Eh, sama wow alif itu kali ya Pak Guru ya. Ibu mah kecepatan. Saya baru ngomongin Hamzah di depan, Ibu udah loncat ke belakang. Kapan saya bisa mengejar Ibu nih sampai puncak Gunung Kerinci kalau begitu? Pelan-pelan atau Ibu ya. Ini walaupun bukan malam apa tadi, walaupun ini malam Sabtu ya, pelan-pelan. Gitu. Gimana Bu? Apa ada Ibu punya ilmu bahwa ciri Madin itu Hamzah di depan?
nggak ada Pak Guru. Iya, kalau gitu pakai ilmu yang ibu punya. Oh, ini buku mengatakan ini Madin. Saya bisa terima. Karena apa? Karena pernyataan di buku ini sejalan dengan ilmu yang saya miliki. Bahwa sebuah kata bisa dikenali sebagai Madin karena ada tanda ini nih. Nah, kira-kira begitu ngomongnya. Nggak harus begitu sih ngomongnya karena kan ibu punya gaya sendiri. Tapi kira-kira begitulah. Coba ibu, bisa? Hmm, bisa Pak Guru. Iya, Pokoknya ada Hamzah aja. iya baik. Ibu-ibu sekalian, coba kita ikut serta ya membantu tadi ya. Istakbaru kata buku adalah madin. Kata kita, apa yang memperkuat pernyataan itu bisa kita terima gitu. Istakbaru ini cocok disebut madin. Apa penanda yang bisa kita jadikan sebagai dasar ibu-ibu sekalian? Bukan Madin ya? Itu bukan Madin, itu isim Di kan? sini kan ada bau Isim kan? alifnya Pak di belakang. Isim Bukan kan? mati. Kan diskusi kan kita jadinya diskusi kan kita Iya. jadinya kayak Isim gitu. ini Pak, Iya, sepertinya ini ini isim Pak. istakbaru kan Isim. ada bau alifnya. Bukan Radin dong Pak. Bukan ya? Bukan. Nah, Bukan oke, fiil Pak. ini. Nah, oke, baik. Kalau gitu saya ikut serta ya. Kita mengenang masa lalu kita. Mengheningkan cipta mulai. Hiji, siji, sudah terjadi. Berubahnya di mana? Ada bau alif berarti Depan. itu Pak. Mereka tuh Berubahnya di kiri. Ternyata lupa kita ya. Coba. Di kiri Hiji, tuh. siji, sudah terjadi. Berubah di kiri. Madin. Namanya Madi. Al-Madi. Madin benar-benar. Al-Mahdi. Ada apa di kirinya Almadi? Et Domir, tati domir. tutumna, Jamak. et tati tutumna. Wow, alif. Alif. Ada di kiri Madin. Et tati tutumna. Wow, alif. Ada di kiri Madin. Emang Perubahan. begitu Pak lagunya Pak? Ya, Madin. Hah? Emang lagunya begitu? Bukan, saya lupa lagu yang masa lalu itu. Domirnya di kiri. Domirnya di kiri. Alif wawu bentuknya jamak. Tuh, ya. Jadi apa? Penanda yang bisa memperkuat bahwa oh kita bisa menerima nih bahwa ini disebut madin. Kenapa? Ada wau alifnya di sebelah kiri. Kiri. Tuh. Sebelah kiri. Mm-mm. Tadi ada beberapa Kalau yang jadi kalau lihat kolom yang di sini nggak memperkuat ya Pak Guru ya? Domir kalau tergantung. kolomnya ya memperkuat kolomnya kitanya maksud saya kita ilmu kita itu yang bisa wah ini saya setuju ini pernyataan ini karena sepengetahuan saya nah, kira-kira begitu maksudnya gitu karena sepengetahuan saya ini Telah menyombongkan diri. itu Mereka telah Ya menyombongkan ada telah ya Bu Dian. oke baik ya apa tadi penanda yang bisa membantu kita untuk menerima bahwa itu adalah madin. Bau alif. Ada waw Iya, alif di sebelah nah kiri. bagus. Alif di kiri. Nah coba Bu Yuni sekarang itu ya tambahkan dosis pemahamannya. Ketika ada waw alif di kiri madin, itu merujuk ke domir apa? Hum. Apa? Hum. Iya, bagus. Nah sekarang kita lanjut begitu. Domir yang ditandai seperti ini, ya, ini ya kita sering diskusi tentang itu. Biasanya berkaitan dengan apa? Apa berkaitan dengan subjek, pelaku, atau berkaitan dengan objek, atau berkaitan dengan kepemilikan penanda domir yang begini itu. Kalau di belakang pemilikan Pak Guru. Nah, di situ letak kelirunya. Ya, ingatan ibu. Ya. Coba dilihat lagi di buku kita yang menunjukkan kepemilikan itu ada huha gitu loh, Bu. Oh, jadi ini dong subjek Tuh, ya Pak. tuh.
Yang menunjukkan domir, yang menunjukkan pemilikan itu seperti hu, ha, ya di kiri, Udah pinjemin. ka, ki, na, kum. Itu ya. Nah, sebelumnya ilmu kita begini. Kalau domair itu hu, ha, hu, hi, ha, kaki dan teman-teman itu kalau didahului oleh isim itu milik. Contohnya apa? Robbuka. Kamu memiliki Tuhan. Jadi Tuhan kamu itu. Tapi Kamu. kalau dia didahului oleh fiil, dia sebagai objek. Contohnya apa? Kholakoka. Robbuka. Kholakoka. Kebayangkah tulisannya? Iya. Ya kan bayangin. Jadi walaupun ujungnya, walaupun sama-sama K, ini kalau terbayang tulisannya ya kita ini ya, kita main frekuensi vibrasi aja nih pikiran kita yang kita sambungkan. Walaupun sama-sama K, tapi merujuk kepada hal yang berbeda. Robbuka, kholakoka, robbuka, rob itu isim, K itu domir. Nah, Domir. kalau ini dia menunjukkan kepemilikan. Jadi robbuka, Tuhanmu. Berikutnya tadi yang kedua, kholakoka. Ada ka di ujung domir, kemudian ada kholako di awalnya itu fiil madin. Berarti ka di sini sebagai objek, kholako. Apa fiil madin kalau awalnya a, akhirnya a, domirnya apa? Dia. Dia. Dia ya, Hua. berarti huwa ya. Kholakoka berarti dia, Hua. karena ini madin telah, berarti kholakoka dia Dia telah telah menciptakan Telah menciptakanmu. menciptakan. Nah, kan beda itu. Jadi objek. Menciptakanmu Tuhanmu. Jadi kalau ini jadi subjek Pak Guru. Nah, ini subjek pelaku. Kalau Mereka yang semacam ini, sendiri. yang tadi tati tutumna wau alif tati tutumna wau alif itu merujuk kepada subjek pelaku. Nah, subjek pelaku dalam bahasa Indonesia kita sebut di depan sebelum perbuatannya. Jadi wastakbaru bermakna Dan mereka menyombongkan diri. iya, begitu. Jadi Alhamdulillah. nah, sekarang kita sebentar lagi akan sampai ke apa istilah Ibu itu? Yang ketiga, pos yang ketiga. Kita ikut jadi anak gunung nih jadinya. Pos ketiga. Anha, enaknya apa ngomongnya dalam bahasa Indonesia? Tadi Kak Wastak baru kan sudah ketemu tuh. Dan mereka menyombongkan Menyombongkan diri. diri Anha. dari ayat anha dari dia. Jadi Dia bagaimana itu jadinya? Wastakbaru anha. Dan mereka dan mereka menyombongkan menyombongkan diri. diri dari ayat-ayatnya. Oke, ibu-ibu yang lain bagaimana idenya? Terhadap Wastakbaru anha. Mereka menyombongkan diri titik-titik. Apa itu? Anha. Menyombongkan diri terhadapnya itu Pak. terhadapnya. Oke, bagus. Jadi, kalau Bu Yuni tadi menyombongkan diri apa, Bu? Darinya Hanya ya? kayak darinya, hanyanya Oke, itu baik. ayat gitu. Jadi ada dua ya. Kita dapat ide pertama, mereka menyombongkan diri Darinya. darinya. Yang kedua, mereka menyombongkan diri terhadapnya. Adakah usulan yang lain? Kepadanya. Iya, bagus. Mereka menyombongkan diri kepadanya. Nya di sini apa maksudnya kepada ayat? Dari Iya. ayat, ya, Dari terhadap ayat. ayat. Tidak. Ini Coba yang ya. bagus apa? Nah, Ayat saya Allah. mau nanya ke Ibu. Pakai itu tumbuhkan cita rasa bahasa Indonesianya sekarang. Itu ada di dalam apa namanya di dalam logik, di dalam rasa bahasa orang Indonesia. Gitu. Saya anak gunung, bukan anak bahasa Pak Guru, makanya saya nggak paham.
Saya mengatakan tadi, bagus ini saya pilihannya, tapi kan biasalah gitu ya, beda. Saya mengatakan cita rasa bahasa Indonesia itu apa? Rasa yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ya coba ya, kita bandingkan 3 tadi ya. Nah, menyombongkan diri darinya, menyombongkan diri terhadapnya, menyombongkan diri kepadanya. Terhadapnya apa guru yang Tuh kan cantik? Ibu bisa itu punya pilihan lain kan, menunjukkan bahwa Ibu punya cita rasa itu. So, berbanggalah jadi orang Indonesia yang mencintai gunung walaupun dia tidak hanya 2 tetapi ada di mana-mana. Oke? Oke. Oke lah kalau begitu. Mantap Jaya. Ya, Mantap, Bu. silakan. Ini udah perjuangan kita banyak nih Bu Yun udah sampai puncak. Sekarang tugaslah Ibu lah untuk menyelesaikan misi ini. Silakan Bu dari awal sampai akhir bagaimana jadinya. Orang-orang orang-orang Yang mendustakan. mereka orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami gitu Pak Guru. Tadi jadi lupa lagi tuh Pak Guru. Nggak saya catat. Oke, baik. Kalau Ibu lupa, jadi nanti mohon ini ya, supaya ini bisa Harusnya kita dicatat ya. jadikan prasasti. Ibu lihat lagi nanti rekaman kita, lalu tulis ya nanti. Setelah lihat rekaman, nanti begini statusnya di WA kita grup. Teman-teman sekalian, setelah saya menyaksikan kembali rekaman kita, maka hasil dari diskusi kita adalah tulis. Begitu ya, Bu ya? Pak Guru itu amat Kenapa? jadi orang. Kenapa, Bu? Ya namanya pelupa wajar lagi Pak. Iya, enggak, bukan itu maksud saya. Saya tidak mempermasalahkan Ibu lupa. Karena Ibu lupa, jadi nanti Ibu lihat lagi rekaman tadi gitu. Kan nggak bisa maksa Ibu ini maksud saya. Tapi kan kita perlu berbangga hati bahwa proses perjuangan kita bersama itu berujung kepada sebuah pernyataan akhir gitu. Ini kan kita nggak sukses ya membuat pernyataan akhir karena Ibu lupa gitu. Maka nanti untuk mengingatkan Ibu saksikan kembali rekaman kita ini. Nah, lalu Ibu laporkan gitu. Nggak ada niat buruk Ibu, nggak ada. Bukan mau apa-apa, nggak. Niatnya baik bahwa kita ini tadi mau sampai ke puncak. Puncak apa? Kita punya rumusan dari hasil diskusi. Tapi berhubung Ibu lupa, namanya orang lupa itu nggak bisa dipaksa untuk mengingat. Tapi kan kita perlu jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Ditunda. Ibu lihat lagi rekaman, baru nanti Ibu rumuskan kembali, oh beginilah jadinya, gitu maksud saya. Mudahan bisa dipahami ya niat baik di sini ya Bu ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan Al-A'raf 36, monggo disampaikan. Namun, jikalau diskusi kita tadi sudah dianggap memadai apa yang kita ingini, kita lanjut ke ayat yang kedua ini. Siap? Lagi. Halo, siap untuk lanjut? Siap, siap. Oke, baik. Lanjut. Tadi Bu Dian ingin mengambil bagian ya. Bu Dian ingin mengambil bagian, namun saya pilihkan yang lebih singkat ini, tidak yang panjang tadi ya. Saya pilihkan lebih singkat ini dengan beberapa pertimbangan. Apakah untuk Al-A'raf 76, kalau tadi 36, Al-A'raf 76 juga bisa dipahami Bu Dian? Saya coba Pak Guru. Boleh boleh, saya itu sering kaget ya kalau apa yang pertanyaan yang saya sampaikan tuh responnya berbeda dengan yang saya pikirkan. Saya ulang lagi ya Bu. Apakah Ya. Al-A'raf 76 ini bisa dipahami Ibu? Bisa. Bisa.
Nah, oke, baik. Jikalau demikian, kan enak saya. Monggo disampaikan pemahamannya. Qalalladzi nastakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang eh, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami sesungguhnya kami eh, mengingkari apa yang mereka percayai. Begitu Pak Guru. Oke, baik ya. Mari kita perhatikan. Nah, mari kita beri perhatian. Mari kita dalami apa yang Bu Dian sudah pahami. Monggo Ibu disampaikan kembali ke forum kita untuk kita sama-sama jadikan sebagai fokus perhatian kita. Silakan Ibu. Orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang menyombongkan diri berkata bahwa sesungguhnya kami tidak mempercayai apa yang mereka yakini atau kami mengingkari apa yang mereka imani. Iya, bagus nih. Bagus ini. Sudah terasa ada kemajuan hebat ini, Bu. Ya, saya merasa Ibu mempunyai ke apa pemahaman yang sudah meningkat karena tadi itu tertata rapi itu. Subjek, predikat, objek, keterangan itu sudah mulai cita rasa bahasa Indonesia tuh. Tuh. Bukan sekedar jadi mesin setiap kali kata muncul duluan diartikan duluan. Nah, itu bagus gitu ya. Oke, saya katakan bagus tadi ya. Nah, jadi untuk berikut ini Bu Dian, ulangi saja seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nanti ada sedikit komentar, sedikit saja. Silakan Ibu. Orang-orang yang mengingkari atau orang-orang yang menyombongkan diri berkata sesungguhnya kami mengingkari apa yang mereka imani. Iya, bagus. Ada pernyataan mereka imani. Oke. Ada pernyataan kami mengingkari. Betul, ada ya Bu ya? Ya. Baik. Saya mau fokus ke situ ya, mau izin ya untuk jadi bahan diskusi kita bersama. Yang apa tadi itu? Mereka imani dan kami mengingkari. Ya, saya supaya tidak kehilangan ya. Nanti ini kehilangan jejak, saya tulis ini. Ada ungkapan kami mengingkari, terus mereka imani. Nah, oke, bagus ya. Oke. Boleh diceritakan kepada kita semua, Bu Dian, ungkapan yang bermakna kami mengingkari yang manakah? Ungkapan yang Ibu pahami bermakna kami mengingkari. Kafirun. Kami mengingkari. Jadi kafirun saja itu bermakna kami mengingkari, begitu? Bukan. Kafirun itu ya tidak percaya ya, kafir, orang-orang kafir. Terus amantum
Sebentar. Hmm, Ibu. Ini Bu, kalau kalau main badminton Tidak apa istilahnya ya? Wah, itunya serve-nya gitu ya, serve-nya ya, gitu. kacau. Serve-nya lebih lebih cepat itu, serve-nya cepat. Serve-nya cepat itu. Saya ulang lagi ya. Saya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya arah pertanyaan ini. Mana ungkapan yang bisa kita pahami bermakna kami mengingkari? Jawabannya adalah apa, Bu? Tidak sih saya salah mengingkari aja, kafirun mengingkari. Jangan begitu atuh, Bu. Itu bukan begitu pertanyaannya, Bu. Nanti muter-muter lagi kita. Muter-muter lagi kita. Gitu. Tuh, tuh. Silang lagi ya. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Tidak usah, mohon maaf ya, tidak usah mengatakan salah gitu ya. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Jangan mengatakan salah. Nanti Oh, kan kita nggak enak gitu, udah ngaku-ngaku salah. Ternyata itu yang betul. Aduh, kayak orang habis taruhan. Ngaku-ngaku itu, padahal dia bilang itu yang menang si A, yang menang si A, tapi dia nggak ngambil si A jadi calon. Aduh, kan ngenes banget gitu. Saya ulang lagi ya, kalau tidak ada boleh ya katakan tidak ada Pak Guru gitu ya. Mana ungkapan yang bisa kita pahami bermakna kami mengingkari? hmm, kafirun itu kan jamak ya, Iya. kafirun jamak, karena jamak jadi eh, di ininya kan kalau lihat di sini orang-orang kafir, dari orang-orang kafir istakbaru, mereka menyombongkan diri, dari mereka itulah makanya orang-orang kafir itu menyebutnya kami tidak eh, mengingkari yang kamu imankan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi Ibu, yang dilihat hanya kafirun gitu ya. Mm-mm. Tetapi berdasarkan itu bisa melahirkan makna kami mengingkari. Begitu ya, Bu ya? Karena dari istakbaru itu. Karena istakbar itu baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, apakah itu ya? Apakah sama pemahamannya dengan Bu Dian atau ada penjelasan yang berbeda? Jadi mohon saya mengingatkan kembali ya, kami ingatkan kembali ibu-ibu sekalian, yang sedang kita bahas adalah tadi Bu Dian sempat mengatakan kami mengingkari. Itu yang sedang kita cari, dari mana ungkapan itu bisa dilahirkan. Ada ibu-ibu sekalian? Firun itu orang yang ingkar, Pak. Mohon maaf Bu Sri, bukan mencari makna baru ya, tapi Oh, kita mau melacak apakah kalau kita berkata kami mengingkari itu ada nggak di sini gitu dasar untuk mengatakan boleh bilang begitu Pak Guru karena dari sini gitu. Bukan mencari yang baru ya, bukan ya. Kalau saya tidak, Pak Guru. Ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu coba ibu-ibu sekalian amati ya. Saya baru melingkari apa di situ. Ina. Iya, Irun. Oh, Ina. Ina. Oke, baik. Ina. Nah, Kami. coba lihat ya ibu-ibu sekalian. Itu kalau membaca inna seperti itu, ibu-ibu sekalian melihat di situ nunnya ada berapa? Dua. Dua. Nah, kalau gitu izin saya pecah ya. Izin saya pecah ya. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Nah, Kurang gitu ya. teliti. Tuh. Nah, oke sudah ya, sudah ketemu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan demikian kita tidak bisa memahami kami dari situ? Iya. Bisa. Oh, bisa. Jadi itu tadi yang saya katakan ya, kenapa saya itu agak rada ini ya, rada apa Mencari. bahasanya ya, ribet mungkin kata orang ya. Kayak gitu aja diurusin gitu. Karena begitu tadi. Kurang teliti Pak Guru, kurang teliti. Iya, tadi kan Bu Dian udah bilang salah. Enggak, justru betul itu mengatakan kami mengingkari itu. Tinggal kita jelaskan bahwa
kaminya itu dari sini Pak Guru gitu. Kan tadi Iya, bagus iya. ya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata. Aha, bagus tuh. Sesungguhnya kami, nah di sini tuh kaminya tuh di inna. Sesungguhnya kami kafirun mengingkari gitu. Oke. Iya, Nah, baik. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita beranjak ke berikutnya ya, Budian ya. iya, Masih bisa baik. ya kita beberapa pukulan lagi ya, Bu ya, sampai nanti kita walaupun bukan malam apa gitu, tapi berkeringat-keringat ini berolahraga pikiran katanya. Bisa, Budian? Bisa dilanjut? Bisa, bisa. Iya, bagus. Tadi saya mencoba mencermati dan saya temukan bahwa Ibu konsisten mengatakan mereka imani. Ya, jadi tadi kira-kira berkata, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari terhadap apa? Saya bukan pakai terhadap tadi. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang mereka imani. Nah, gitu ya. Betul ya, Budian ya. Ingatan saya Iya, kira-kira seperti itu iya, tadi yang Ibu ucap ya. iya. Oke, bagus nih. Kita jadi punya titik ya. Kita punya titik perhatian yang sama. Dari mana kita bisa, gimana Bu Yuni intonasinya bagus? Bagus nggak? Kelembutan. Hmm, Kalau Kelembutan. kalau nggak Ya, imani, ya, imankan. itu dia maksudnya. Dari mana kita bisa memahami bahwa di dalam ayat yang sedang kita bahas ini ada ungkapan yang bermakna mereka imani. Mereka Iman, imankan. imani. Yang mereka imankan. Tum mereka telah beriman. Aman. Yang aman, aman, aman. Yang kamu imankan. Amantum Pak Guru. Kalian tapi. Bagaimana, Tum Budian? bukan Ungkapan yang mana Aman, yang bisa kita pahami dengan mereka imani? amantum. Iya, bagus. Pada ungkapan amantum ini ya, amantum ini apa yang menjadi penanda menarik ya, penanda menarik untuk kita jadikan sebagai dasar bahwa ini cocok ini amantum ada merekanya gitu. Yang mana kira-kira Bu Dian? Wah cocok ini kan ada amantum ini ada merekanya ini ada pemahaman mereka ini karena di sini ada tanda domir ini nih gitu. Tum, tum, Nah, ada tum tum ya. kan atum, tapi di depan hamzah alif. Oke, bagus ya. Tuh, ada Hmm. tum gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau Ibu lihat pada tum itu berarti di akhir bagian, apakah dengan demikian Ibu berpahaman bahwa amantum ini fiil madin? Mudori ya. Pertanyaan saya tidak begitu ya, Bu. Mohon di Iya. lebih itu ya, lebih concern lagi ya, konsentrasi ya. Ibu katakan iya atau tidak ya. Ketika Ibu melihat kepada amantum, ada tum itu ada di sebelah kiri. Apakah Ibu berpahaman bahwa amantum ini adalah madin? Iya atau Iya, tidak? iya. Oke, bagus ya. Kalau Ibu berpahaman bahwa amantum ini adalah madin dan Ibu fokusnya kepada tum pada fiil madin itu menandakan domir apa? Eh, domir ini apa namanya? Iya, Domir apa, Bu? dia. Oke, boleh kita coba lihat ya. Coba kita lihat ini ya, mengingatkan kita ilmu kita masa lampau ya. Itu.
Ada sumber bacaan di dekat Ibu yang bisa diakses untuk perubahan fi'il madin. Fi'il madin kalau domir ini tandanya ini, domir ini tandanya ini, domir ini tandanya ini. Ada buku yang bisa dicek, yang dicek di dekat Ibu? Kompilasi kaidah. Ada? Bisa? Ada. Amantum antum. Sudah Ya, bisa Ibu? Udah ada sudah. informasi baru yang didapatkan? Iya, ya. Ada ya? Amantum. Bagaimana Bu? Antum. Untuk tum itu di madin menandakan domir apa? Kamu. Baik, kalau gitu kita coba teman-teman yang lain. Mohon bantu ya ibu-ibu, bapaknya nggak ada. Ibu-ibu yang lain, tum di madin menandakan domir apa? Antum. 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 Domir apa? Antum. Antum. Oke, bagus ya. Tum ya, Budian ini dibantu oleh teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan, disalurkan kepada yang membutuhkan dan nanti bermanfaat untuk semua. Tum di madin menandakan domir antum. Domir apa, Bu? Antum. Iya. Antum itu artinya apa, Ibu? Kamu. Baik. Teman-teman yang lain, adakah Kalian. informasi lebih akurat atau lebih itu lagi teliti lagi? Antum itu artinya apa? Kalian. Kalian. Jamak. Oke, bagus. Jadi kalian lebih pas kita pakai kalian karena kalian adalah jamak dari Kamu. kamu gitu ya. Kamu. Karena pemahaman kita berarti antum itu adalah jamak, tunggalnya apa? Anta. 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 Oke, mudah-mudahan ya ini teringat kembali ya, Budian ya. Tuh, walaupun Ya, boleh lah Guru bahasa Indonesia. baca Ya. di kompilasi Tuh. kompilasinya. Iya. Walaupun Antum. boleh itu bahasa Indonesia, kamu itu kepada orang banyak boleh. Namun supaya kita bisa lebih mudah memahami posisinya, antum adalah bentuk jamak dari anta. Bahasa Indonesia, anta itu yang kamu, untuk antum berarti cocoknya kalian. Nah, dengan demikian bukan mereka imani jadinya. Kamu Tetapi imani. apa? Kalian imani. Iya, bagus. Nah, sekarang kita kalau di main badminton apa nama itunya, puncaknya, apa istilahnya? Kita akan sampai ke final sekarang. Tadi kalau Bu Yuni akan ada laporan akhirnya nanti dalam bentuk tertulis di grup kita. Kalau Bu Dian, monggo. Silahkan hasil diskusi kita tadi yang panjang kali lebar itu menjadikan apa hasilnya? Luas. Panjang kali lebar luas. Iya, bagaimana pemahaman yang lebih luas lagi? Namanya apa, Bu? Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami orang kafir. Ibu jangan, Bu. Tadi nggak ngomongin orang kafir, Bu. Kami mengingkari tadi, Bu. Mengingkari, maaf. Nanti kalau ditunda lagi jadi kita dua jadinya siaran tundanya. Coba diulang. Orang-orang yang menyombongkan diri, mereka berkata, Nggak usah pakai mereka, Bu, karena sudah orang-orang ya, tadi. orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari yang kalian imani. Iya, oke, bagus. Ya, kalau mau tepuk tangan, jangan malu-malu. Saya nggak apa-apa. Saya tepuk tangan sendiri nih. Hebat, hebat, hebat. Oke, oke, Ibu sekalian. Tuh, dengan demikian ini kita udah sampai di akhir ya, Ibu sekalian. Ini luar biasa ini tadi. Satu tadi mendatangkan narasumber adalah seorang pencinta alam
beserta penciptanya, ya, atlet pendaki gunung. Kemudian yang kedua tadi adalah atlet badminton. Keduanya sudah menunjukkan kelihayan bahwa dengan cita rasa bahasa Indonesia yang dimiliki masing-masing, keindahan berbahasa bisa ditampilkan. Oke, semangat ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan, komentar terakhir sebelum kita melanjutkan kegiatan di luar Zoom kita? Tidak ada Terima Pak kasih Pak Guru. Guru atas kesabarannya membimbing kami. Ya, jadi Bu Dian itu ya, Ibu mengidentifikasi diri kurang teliti ya, Bu Dian ya. Ya, kurang teliti. Oke, baik ya. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, dengan demikian mari kita syukuri apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Yang lain Mohon nggak maaf. kebagian diborong sama berdua sama itu. Iya, nggak apa-apa. Bu, silakan. Saya menyimak saja, masuknya telat. Mohon Ya, maaf ya nanti. Bu Mute, Bu Sri. Kita habis Ya. waktu. ambil Bu, ambil. Jadi di akhir kita sampaikan Yonan. sehebat apapun juga pemahaman yang kita dapatkan, mari hati kita tetap kita kendalikan dengan mengatakan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang paling mengetahui kebenaran sejati. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu pada diskusi kita yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak Guru. waalaikumsalam Bu Yuni.